Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Yuwandana dari kelas 105. Pada kali ini saya akan membahas tentang ekonomi kelas 10 bab 5, yaitu mengenai lembaga jasa keuangan. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang mengatur, mengawas, memeriksa, dan menyidik terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan atau lembaga keuangan di bawahnya. Tujuan dibentuknya OJK yaitu yang pertama, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Serta yang ketiga, keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Misi OJK yaitu yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur. Kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK juga berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, dengan tugas pokoknya yaitu yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan yang lainnya. Dibentuknya OJK juga mempunyai wewenang, yaitu yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Dan yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Sedangkan untuk masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan berwenang melakukan pembelaan hukum untuk masyarakat. Dan dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan, diantaranya kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, dan kegiatan usaha bank lainnya, penentuan institusi bank yang masuk kategori systematically important bank, dan yang terakhir, data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Dalam tugasnya tersebut, OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Dan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di OJK, dibentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota. Selanjutnya ada lembaga-lembaga yang dinaungi OJK. Yang pertama ada perbankan seperti Bank Sentral, Bank Umum, Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pemerintah, Bank Swasta, Bank Campuran, dan Bank Pemerintahan Daerah. Yang kedua ada pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana, dan investasi. Yang ketiga ada perasuransian, mencakup asuransi sosial, asuransi sukarela, asuransi orang, asuransi umum, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, dan asuransi properti. Yang keempat ada dana pensiun, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Yang kelima ada lembaga pembiayaan, yaitu lembaga pembiayaan pembangunan atau perantara penerbitan atau perdagangan surat berharga, serta leasing atau sewa guna usaha. Dan yang terakhir ada pegadaian yang mencakup pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Dan demikianlah penjelasan mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu.